Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Abdullah. Nomor pokok mahasiswa 202191204. Saya dari kelas 20E. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu pengertian cabang olahraga renang serta manfaatnya. Sebelum saya memaparkan materi, saya di sini akan membacakan visi misi Universitas Siliwangi. Visi Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. 2. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Yaitu melaksanakan mengabdi pada masyarakat. Selanjutnya yaitu visi misi FKIP Unsil. Yaitu visi FKIP Unsil yaitu adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Selanjutnya, visi misi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rohani, yaitu visi eksistensi program studi yang unggul produktif dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi. Misi 1. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademis, profesionalis dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. 2. Mengembangkan sistem pelayanan prima dalam kegiatan akademis, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. 3. Menciptakannya struktur kurikulum yang berorientasi bangsa pasar sebagai implementasi dan perwujudan. Sekarang masuk kepada materi yaitu pengertian cabang olahraga renang. Di sini renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh, sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Olahraga ini tak hanya populer dijadikan sebagai olahraga air dan sarana rekreasi, namun juga dikenal sebagai olahraga prestasi yang kemudian diikuti dalam lomba olahraga di tingkat nasional dan internasional. Selain dilakukan para atlet profesional, olahraga ini sering juga dilakukan masyarakat umum. Olahraga ini menyenangkan karena tidak perlu berkeringat, mengingat tempat latihan adalah di dalam air. Sejarah olahraga renang yaitu, setelah mengetahui definisi dari cabang olahraga renang, mungkin akan tertarik menelusuri asal-muasal dari olahraga prestasi satu ini. Sebab, sebagaimana cabang olahraga lain pada umumnya, masing-masing memiliki proses mulai dibuat sampai diperkenalkan kepada masyarakat luas dan kemampuan menjadi olahraga prestasi yang dilombakan. Penemu dari olahraga renang ini adalah Matthew Webb. Matthew Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1896. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki tahun 1975, olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal luas oleh masyarakat. Perlahan olahraga satu ini, olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dinobatkan kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah ajang Olimpiade Athena. Tak hanya semakin sering masuk ke dalam Olimpiade,
Perlombaan olahraga gaya dalam renang juga terus mengalami perubahan. Tak hanya semakin sering masuk dalam olimpiade perlombaan olahraga, gaya dalam renang juga mengalami perkembangan. Pada masa awal olahraga ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Memasuki tahun 1990, gaya punggung mulai dikenalkan kepada publik dan masuk ke dalam ajang Olimpiade. Lalu, Raymond Cavill yang berasal dari Australia mulai memperkenalkan gaya bebas ketika dirinya mengikuti kompetisi. Sejak saat itu, olahraga renang terus mengalami perkembangan. Selanjutnya masuk kepada manfaat olahraga renang. Pada dasarnya olahraga renang bisa dinikmati siapa saja, tidak harus atlet sebagaimana olahraga lainnya. Hanya saja untuk masyarakat umum, gaya renang yang digunakan adalah gaya yang sifatnya sederhana dan mudah dipelajari. Misalnya, gaya dada dan juga gaya bebas. Rutin melakukan olahraga ini ternyata memberi banyak sekali manfaat apapun gaya yang dipilih. Berikut beberapa manfaat tersebut, yaitu yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, gerak renang yang bisa membuat menurunkan berat badan tersebut tanpa harus mengeluarkan keringat. Gaya renang tersebut bisa menurunkan berat badan. 2. Membangun massa otot. Otot seluruh tubuh akan terlatih selama berenang, sebab seluruh otot ini akan aktif bergerak, sehingga renang bisa membantu membangunkan massa otot sehingga tubuh lebih terbentuk dan kencang. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Menurut sebuah penelitian, terbukti mampu meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh, sehingga membantu melancarkan aliran darah dari dan menuju ke jantung. Hal ini akan membantu menjaga kesehatan jantung tersebut. Yang keempat, meringankan kondisi saraf kejepit. Kondisi saraf kejepit memang memunculkan rasa sakit yang tiada henti. Hanya saja pasien diharapkan terus aktif bergerak agar saraf tidak kaku dan tegang. Salah satunya dengan aktif berolahraga, terutama olahraga renang, dan menghindari olahraga tertentu yang bisa memperparah kondisi saraf kejepit. Yang kelima, meringankan radang sendi. Efektif mengatasi atau meringankan radang sendi. Bahkan menurut sebuah penelitian, resiko osteoporosis menurun pada orang yang terbiasa berenang. Selanjutnya yang keenam, mengurangi stres. Berenang bisa membantu melemaskan otot tubuh sehingga menjadi lebih rileks. Hal ini akan membantu memberi sensasi nyaman di tubuh dan kemudian ikut membantu meredakan stres yang dialami. Meningkatkan kualitas tidur. Sebuah studi mengenai aktivitas berenang menunjukkan bahwa seorang yang mengalami gangguan tidur atau insomnia mengalami perkembangan yang baik setelah rutin berenang. Kualitas tidur meningkatkan sehingga olahraga satu ini bisa dijadikan terapi untuk mengatasi gangguan tidur. Banyak manfaat dari cabang olahraga renang, tentu membuatnya tepat untuk dilakukan secara rutin. Jadi manfaat waktu luang atau mungkin akhir pekan untuk menikmati olahraga akuatik satu ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.